Selamat datang di channel saya, Salah Paham, Paham Salah. Dan apabila Anda memiliki kesalahpahaman terhadap keimanan orang Kristen ataupun kitab sucinya, maka Anda akan memiliki paham yang salah. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini dan video saya sebelumnya. Nah, saat ini kita akan menelusuri satu video dari seorang ustadz yang mengaku diri seorang kristolog, dan kita akan simak video beliau berikut ini. Biasa sholat Anda lakukan bertahun-tahun, setiap dengar adzan Anda langsung pergi sholat. Nyatanya apa yang Anda katakan hanya hoaks saja, ya. Jadilah pengikut agama yang baik, nggak usahlah main tipu-tipu seperti itu, nggak ada gunanya juga. Emang boleh menyebarkan agama dengan cara tipu-tipu seperti itu? Kalau kafir ngaku aja kafir. Atau Anda mau mengamalkan kitab Matius 10 ayat 16 yang menyuruh Anda berbuat cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Di situ kan dikatakan begini, lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah kawanan serigala, berbuatlah cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Nah, ini mungkin ya yang menjadi dasar Anda, sehingga Anda melakukan semua itu. Anda pura-pura jadi murtadin, artinya menyamar, ya. Bagaimana domba itu bisa hidup di tengah-tengah kawanan serigala? Ya harus kamuflase. Kalau tidak kamuflase, binasa habis, ya. Makanya Anda harus pandai-pandai bagaimana Anda berkamuflase terhadap serigala-serigala itu. Harus cerdik seperti ular. Bagaimana ular itu menipu si Hawa ketika di Taman Eden? Harus itu yang Anda jalankan. Ular adalah simbol iblis di dalam Alkitab. Berbuatlah cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Merpati itu seolah-olah jinak, tapi begitu didekati mau ditangkap bur dia. Jadi 3 hewan tadi yang diperumpamakan dalam Matius 10 ayat 16 itu, lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah kawanan serigala. Ini juga artinya kita harus kamuflase, tipu menipu, licik, ya. Lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah kawanan serigala. Berbuatlah cerdik seperti ular. Bagaimana ular itu mau menangkap mangsa? Sabar, santai, tapi serangannya mematikan. Cuk, kan begitu. Lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah kawanan serigala. Berbuatlah cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Bagaimana merpati sikapnya? Seolah-olah tulus dia, tapi sebenarnya dia adalah liar. Nah, 3 binatang itu adalah simbol penipuan semua. Kenapa diperintah seperti itu di dalam Alkitab? Dan faktanya memang orang Kristen banyak mengamalkan ayat-ayat itu, ya. Termasuk pemakaian istilah-istilah Islam di dalam kitab Anda. Allah, Rasul, Nabi, terus Roh Kudus, terus Alkitab, ya, iman. Itu semua milik orang Islam. Itu istilah-istilah di dalam Islam kalian pakai. Tujuannya? Ya, terima kasih pencerahan yang Ustadz Sugi sampaikan. Bagaimana pendeta tersebut kurang tepat dalam menyebutkan isi ayatnya ataupun Al-Fatihah. Tetapi ya boleh saja secara umum kita berpikir boleh saja demikian, karena ya faktor lama sudah dia bertobat, ya boleh saja demikian. Dan dia kan hanya menghafal, bukan membaca sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Jadi sesuai dengan video Anda, saya hanya ingin menanggapi 2 hal. Yang pertama, Ustadz Sugi kristologi yang mengaku kristologi, ya. Saya berikan pencerahan ini supaya Anda jangan salah paham, sehingga Anda memiliki paham yang salah, termasuk kepada kebenaran ataupun keyakinan orang Kristen, saya sendiri juga. Jadi ya, orang Kristen sesuai dengan ayat yang Anda sebutkan dalam Matius 10 ayat 16,
bagaimana orang Kristen seperti domba di tengah serigala, ya, harus seperti ular, ya, yang terlihat ya cerdik tetapi mematikan. Bukan begitu. Kami diperintahkan sesuai dengan ayat Alkitab adalah cerdik, bukan mematikan, bukan memagut. Tidak ada orang Kristen, setahu saya, ya, tidak ada orang Kristen diajarkan untuk memagut, untuk mematikan orang lain, ya, untuk memenggal kepala orang lain, menghalalkan kepala orang lain. Tidak ada demikian perintahnya, ya Ustadz Sugi, ya, tidak ada demikian. Karena apa? Ya, karena kami diajarkan hanya cerdik, ya. Bagaimana cerdik? Makanya digabungkan itu ayat cerdik seperti ular dan tulus. Artinya dalam kecerdikan itu ada ketulusan, ya. Bukan cerdik tetapi mematikan, ya. Seandainya ayat itu menyatakan cerdik dan menangkap begitu, baru keterangan Anda benar, ya. Jadi saya perhatikan Anda salah paham terhadap Alkitab. Kami diperintahkan untuk cerdik ataupun punya strategi. Kalau ibaratnya dalam main bola itu ada strategi tim begitu. Jadi tapi bolanya mencapai sasaran ataupun menang, ya. Itulah yang diharapkan bersama dengan pertolongan Tuhan Sang Pencipta, Penebus dan yang mengasihi kita. Begitu, ya Ustadz Sugi yang mengaku Kristologi. Sepertinya Anda masih salah paham terhadap Alkitab. Jadi jika Anda sudah mendengarkan video ini, semoga Anda boleh berubah dari pola pikir yang demikian, bahwa ternyata kita juga harus cerdik, ya. Saya pikir saudara muslim juga ada kecerdikan, tetapi apakah kalian diperintahkan juga cerdik seperti ular, atau bagaimana kecerdikan kalian? Coba Anda jawab pertanyaan saya ini, ya Ustadz Sugi, ya. Dan supaya Anda jangan salah paham dan menyampaikan paham yang salah lewat video ataupun kepada orang lain, ya. Demikian penuturan yang pertama, bagaimana kita harus tulus juga, cerdik tapi memiliki ketulusan, boleh, ya. Itulah hebatnya orang Kristen dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana mereka tulus dan cerdik. Inilah dua tabiat perilaku yang begitu luar biasa diberikan oleh Tuhan dalam pengajarannya lewat Alkitab. Pada bagian yang kedua ini juga saya ingin menyangga, ya, memberikan pencerahan kepada Anda supaya Anda Ustadz Sugi, ya, jangan salah paham, tidak salah paham, yaitu mengenai istilah di dalam Alkitab tentang iman, Allah, Roh Kudus, ya, dan beberapa hal yang Anda sebutkan. Jadi Alkitab itu tidak mencaplok dari keyakinan Anda, ya, karena menurut sejarah juga bahwa Islam itu baru ada tahun 600-an atau 1400, kurang lebih 1400 tahun yang lalu. Sementara kekristenan sudah ada semenjak tahun pertama juga sudah ada, ya. Jadi tidak ada kami mencaplok ataupun Alkitab. Ya, kalaupun ada sebutan demikian di kitab Anda, itulah milik Anda. Kalau ada di kitab kami demikian Alkitab, ya itulah milik kami. Nah, tidak mungkin kitab yang pertama dahulu mencaplok dari kitab yang ada kemudian, ya. Anda sepertinya hampir mirip pola pikirnya dengan Ustadz Kainama, bagaimana ayat Alkitab menyembelih ayat Al-Quran. Itu tidak mungkin. Atau ada mobil di depan menyelip mobil yang di belakangnya. Tidak ada. Yang ada itu mobil yang di belakang, ya. Tidak mungkin ada kitab menyelip kitab, ayat, istilah dari kitab yang akan muncul kemudian. Itu tidak ada, ya Ustaz. Anda jangan terlalu salah paham atau sensitif sekali dengan keyakinan orang Kristen. Cobalah Anda pelajari Alkitab dengan baik. Tapi terima kasih Anda sudah mulai belajar dan mintalah tuntunan Roh Kudus, ya. Jadi demikian supaya Anda jangan salah paham, hingga Anda mengajarkan paham yang salah, menyampaikan paham yang salah kepada orang banyak, teristimewa lewat media sosial sekarang ini, ya Ustadz Sugi. Dan saya sampaikan kepada Anda, ya, satu pertanyaan saja sehubungan dengan istilah-istilah
yang Anda sebutkan tadi, ya, coba Anda berikan penjelasan. Dari mana ada kata Alkitab di kitab Anda, yaitu Al-Quran? Coba Anda berikan penjelasan keterangan itu kepada saya. Apakah memang ada Alkitab? Iya, setahu saya Alkitab itu yang milik orang Kristen, sedangkan milik Anda adalah Al-Quran. Ya, itu satu pertanyaan kepada Anda. Tolong berikan penjelasan dan balas video saya ini, ya, supaya jangan ada terjadi salah paham atau miss di antara kita, tetapi demi kebenaran, demi kemuliaan bagi Tuhan Sang Pencipta, Sang Pemilik dan Pemelihara kehidupan kita. Kira-kira demikian apa yang bisa saya sampaikan sekarang ini. Semoga Tuhan yang mengampuni Ustadz Sugi Kristologi yang mengaku, ya, atas paham yang salah yang Anda miliki, tetapi dengan pencerahan video ini semoga Anda mengalami perubahan, ya, yang jauh lebih baik, ya. Terima kasih dan kemuliaan bagi Tuhan, dan terima kasih kepada Anda dan semua pendengar video saya ini, dan semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin, haleluya.